Yo, halo semuanya, Ultraman Decker episode ke-7 akhirnya sudah tayang. Jujur saja ini adalah episode pertama sejauh ini yang bikin penasaran dengan episode selanjutnya. Setelah beberapa episode sebelumnya lumayan santai dan hanya perkenalan untuk Ultraman Decker ya. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita dan hal menarik apa aja yang ada di episode kali ini. Episode dibuka dengan memperlihatkan Kengo yang berada di planet Mars. Tiba-tiba Yuzare berambut pendek muncul memberikannya kartu trigger multi-tap, power tap, sky tap, Sofia, dan pedang dual sword menyuruh Kengo untuk segera pergi ke bumi. Kengo yakin kalau Yuzare yang ini berbeda dengan Yuzare yang ia kenal. Hingga tiba-tiba beberapa Sofia menyerang tempat itu dilawan Kapten Tatsumi dan Akito serta Kengo yang berubah jadi Ultraman Trigger dan menghancurkan mereka semua hanya dengan satu kali serang. Sementara itu di bumi, God Select mendeteksi adanya dua energi. Satunya Sofia dan satunya lagi adalah energi kegelapan yang sama dengan Dark Giant yang muncul beberapa tahun yang lalu. Kengo pun menceritakan pertemuannya dengan Yuzare pada Kapten Tatsumi bahwa ia harus pergi ke bumi. Masalahnya adalah trigger sekalipun tidak bisa menembus kubah Sofia. Namun Akito memberikan kartu Sofia yang sudah ditelitinya. Itu bisa digunakan trigger untuk melewati energi Sofia. Kengo pun berubah menggunakan Sky Tap dan segera menuju ke bumi. Asumi sedang mempiloti Guts Falcon untuk memeriksa energi yang sebelumnya muncul, hingga tiba-tiba beberapa tentakel keluar dari dalam tanah menyerangnya. Karena itu dia pun berubah jadi Ultraman Decker Flash Tap dan menyerang balik, namun dia kesulitan. Hingga akhirnya trigger Sky Tap tiba menyerang tentakel itu dan mengakhirinya dengan Zephrion Kosen. Mereka berdua pun kembali ke wujud manusia, di mana Asumi terkejut kalau Kengo yang adalah mantan anggota God Select ternyata adalah Ultraman Trigger. Mereka pun sepakat untuk merahasiakan identitas mereka masing-masing. Kembali ke markas, Kapten Murahoshi mengungkap kalau dia adalah teman dari Kapten Asumi yang membuatnya khawatir sejak adanya kubah Sofia. Namun Kengo memberitahu bahwa orang-orang di Mars baik-baik saja, termasuk orang tua Asumi dan Ichika. Seketika, Ryuman penasaran, kalau kubah Sofia gak bisa ditembus, bagaimana caranya Kengo bisa masuk ke bumi? Ia pun mencari-cari alasan bahwa Akito membuat alat canggih yang mengirimnya datang ke bumi, namun benda itu sudah rusak. Asumi kemudian membawa Kengo ke kamarnya dulu dan memberitahu impiannya yang ingin membuat semua orang tersenyum. Sedangkan Asumi malah tidak tahu untuk apa dia bertarung sebagai Ultraman Decker. Dia bahkan tidak berusaha untuk mencarinya. Tiba-tiba sebuah badai kegelapan muncul dan ternyata benar. Di balik itu adalah Megalozoa yang pernah menyelimuti dunia dengan kegelapan beberapa tahun yang lalu. Karena itu, Kengo dan Asumi pun berubah jadi Ultraman Trigger dan Decker bekerja sama melawannya. Karena Megalozoa sangat kuat, mereka pun menggunakan form Strong Tap dan Power Tap yang sayangnya belum cukup kuat. Kengo pun memanggil Dual Sword yang tampak lumayan kuat. Ia menggesek kartu Power Tap dan Multi Tap, menyerang dengan Delasium Impulse dan Zephrion Break yang akan segera mengenalkan Megalozoa. Namun tiba-tiba Carmilla muncul di balik tubuhnya dan meneriakkan manakah Kengo, membuat Kengo terhenti kaget karena Carmilla juga ikut bangkit hingga Megalozoa pun melarikan diri. Yap, akhirnya pertanyaan apa yang terjadi di Mars setelah penyerangan Sofia pun terjawab di episode kali ini. Yang mana di episode pertama, Mars memang ikut diserang oleh Sofia. Dan ternyata benar, Kengo yang sudah pindah ke Mars berubah jadi Ultraman Trigger untuk melawan mereka. Misteri dari mana Trigger mendapat Ultra Dual Sword pun terjawab, yaitu dari Yuzare yang tampaknya berbeda dengan Yuzare yang muncul di series Trigger. Dari rambutnya juga beda, dan kalau sesuai rumornya, maka Yuzare ini adalah Yuzare dari masa depan. Ini agak membingungkan ya, kalau benar di masa depan masih ada Yuzare, artinya dia adalah keturunan dari Yuna, yang juga keturunan dari Yuzare. Bisa dilihat dari wajahnya yang sama persis ya. Future Yuzare juga lah yang memberikan kartu Ultraman Trigger yang sama persis dengan milik Decker. Berdasarkan rumor lama sih, Decker sebenarnya adalah Ultraman yang datang dari masa depan ya, sama seperti Yuzare. Jadi kemungkinan kalau itu benar, mereka memang punya hubungan. Selain Kengo juga diperlihatkan Kapten Tatsumi dan Akito yang dua-duanya tampak lebih dewasa ya. Cuman ternyata Yuna tidak berada di Mars. Karena saat Kengo akan pergi ke bumi, Akito penasaran dengan kabar Yuna. Cuman belum jelas apakah Akito dan Yuna udah nikah atau Akito di friendzone sampai sekarang. Kengo pun kelihatan sedikit lebih dewasa ya, cuman masih dengan smile-smilenya. Itu malahan bagus daripada dibuat serius, karena begitulah Kengo yang ingin membuat semua orang smile-smile ya kan. Akhirnya ia bertemu dengan Asumi alias Ultraman Decker.
dan mengobrol sesama Ultraman ya. Momen ini sangat mirip dengan pertemuan Daigo Madoka dan Shin Asuka alias Ultraman 3 dan Dyna menjelang episode terakhir series Ultraman Dyna ya. Bahkan ya, nasihat yang diberikan Kengo juga mirip dengan yang diberikan Daigo, yaitu tentang alasan kenapa mereka harus bertarung sebagai Ultraman. Kalau kita ingat, awalnya Daigo memang tidak terima kalau dia harus bertarung sebagai Ultraman 3. Dia berharap seseorang memberitahu alasannya, hingga akhirnya ia sadar kalau dia sendirilah yang harus menjawab itu. Sedangkan Kengo dengan jelas mengatakan kalau alasannya bertarung adalah untuk melindungi senyuman semua orang. Dan ini adalah momen yang sangat saya suka di episode kali ini ya. Membuktikan kalau Kengo udah lebih dewasa. Di mana Kengo akhirnya sadar kalau faktanya dia tidak akan bisa membuat semua orang tersenyum setelah kepergian Carmilla. Dan itu memang benar, kita tidak akan bisa membuat semua orang tersenyum. Sedangkan Kanata malah tidak punya alasan kenapa dia harus bertarung. Yang dia tahu, dia punya kekuatan dan orang-orang di sekitar butuh bantuannya. Sesimpel itu. Kengo juga sempat ngasih tahu soal Ultraman lain ke Asumi yang malah kaget. Artinya dia gak tahu ya kalau ada Ultraman lain. Yang dimaksud Kengo udah pasti Ultraman Reboot karena dia meragain dance-nya. Dengan mengejutkan, Megalozoa yang bersembunyi di dalam tanah ternyata masih hidup. Awalnya sama menduga kalau dia menjadi Sofia Goseiju atau kaiju yang dirasuki Sofia. Ternyata itu salah. Malahan sebaliknya ya. Megalozoa lah yang menyerap Sofia untuk meregenerasi tubuhnya sendiri. Hingga akhirnya ia bisa bangkit sepenuhnya. Kalau dari rumornya, bagian Megalozoa yang dihancurkan Trigger lah yang melakukan itu. Dibentuk biasanya aja Megalozoa sangat kuat, apalagi dengan Sofia. Momen Kengo dan Asumi yang akan berubah sangat mirip dengan momen Kengo dan Ignis saat akan melawan Megalozoa ya. Dan Raishin-nya ini keren banget, mirip pas di movie Ultraman Z. Karena sutradaranya di episode ini adalah Koichi Sakamoto yang juga menyutradarai movie-nya Z. Termasuk adegan change form ke strong type-nya Decker kali ini secara real time, keren banget. Dan ada juga pas trigger power type berubah ke multi type, disitu badannya masih gede ya, tapi warnanya udah berubah duluan. Dan akhirnya ditunjukin kekuatan dari Ultra Dual Sword yang kayaknya bakalan jadi kunci mengalahkan Megalozoa ya. Sebenarnya bisa langsung dikalahin juga pas Trigger menggunakan The Prion Break, tapi tiba-tiba Carmilla muncul. Malahan itu bagus ya, karena Megalozoa gak dikalahin gitu aja. Ini yang biasanya kejadian di series Trigger. Tiap satu episode selesai, pasti bikin penasaran episode selanjutnya. Ada pendapat soal episode kali ini? Terus aja di bawah. Subscribe kalau belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.